Oke. Oke, semuanya bisa dilihat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Miss Li akan mengulang yang latihan kedua kemarin ya ini ya. Kita harus berhati-hati tentang object of preposition. Maksudnya adalah preposisi ya, kata depan. Ketika ada kata benda diikuti kata depan, maka itu tidak mungkin menjadi subjek. Jadi dalam satu kalimat harus ada paling tidak satu subjek dan satu verb ya. Menganalisanya minimal ada satu kata kerja. Kalau ada satu kata kerja pasti ada subjeknya satu. Maka jangan sampai terjebak dengan object of preposition. Jangan sampai terjebak sama kata depan. Karena kalau ada kata depan, maka dia tidak mungkin menjadi subjek. Contohnya kayak kemarin ya, with his friend. Jadi with his friend di sini ini bukan subjek ya, bukan subjek. Tapi di sini ada found. Found itu kata kerja. Maka di sini tidak ada subjeknya ya. Karena ini ada preposition kata depan with dengan ya, diawali dengan with his friend, maka with his friend itu bukan subjek. Jadi kalau ada di pilihan maka kita harus pilih yang subjek. Dan satu-satunya subjek di sini adalah ya he. Oke, selanjutnya latihannya ini. After joining class, titik-titik are going to have lunch together. Jadi ini ada after itu preposition ya, kata depan, yaitu setelah gabung kelas. Jadi joining class itu nggak mungkin menjadi subjek ya. After joining class di sini, meskipun kata benda joining class ya, joining itu bentukan dari kata kerja join ya, tapi diubah menjadi verb ing maka menjadi kata benda. Tapi dia tetap bukan subjek karena ada kata depan after. Are going to. Jadi ini verbnya are going to, maka subjeknya adalah plural ya. Nah, A, B, C, D yang plural adalah yang mana? Ya, yang students ya. Kemarin sudah itu ya, sudah dibahas. Nomor 2, sepertinya sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Kemarin terakhir nomor 2 yang belum dibahas ya guys ya. Oke, sekarang saatnya kita akan menjawab. Jadi teman-teman bisa menjawab ya. Tadi sudah Miss Li review, sudah lumayan hangat ya reviewnya. Sudah lumayan ya. Nah, mari kita mulai sekarang bisa menjawab teman-teman. At the building site, titik with the most experience were given the most intricate work. Kira-kira jawabannya yang mana ini? A, of the road. B, will be built. C, the carpenters. D, the men. C. Oke, teman-teman banyak yang Miss Elvina C-nya banyak banget ya. Oke. Mari kita cek. Lemot ya ini ya, laptop saya. Jadi at the building site di sini ada at ya, ada at itu adalah preposition di ya. Kemudian di sini juga with juga ada prepositionnya with dengan. Maka mereka berdua ini nggak mungkin menjadi subjek. Dan di sini sudah ada verb yaitu were given ya. Diberi, kalimat pasif, were given. Setelah to be ada verb 3 berarti pasif. Dan dia adalah verb. Verbnya termasuk plural ya, karena were. Kalau yang singular berarti was ya. Maka kalau misalnya di sini verbnya plural, otomatis di sini butuh subjek yang plural. Yang satu-satunya subjek yang plural di sini adalah ya, Charlie the Carpenters. Good job. Exercise skill 2. Benar atau salah ini? The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Benar atau salah?
Kalimatnya benar atau salah? Benar. Miss Pel bilang benar. Benar. Ani benar. Ferdiana Bun Agustons benar. Oke, kita cek ya. Wait. Ya, benar guys. Oke, kita bahas ya. Jadi pembahasannya by radio broadcaster ini sebagai apa? Di interview sebagai subjek ya. Kemudian ada by radio object of preposition karena ada by, jadi subjeknya adalah the interviews ya. Kalian harus ingat kalau ada penjelas ini the ya. The itu artikel itu ya, artinya itu menunjukkan spesifik benda yang lebih spesifik, yang mana maksudnya gitu ya. Di interview wawancara yang itu by radio broadcaster. Nah, di sini ada object of preposition-nya yaitu by, ada kata depan by, maka dia nggak mungkin jadi sebuah subjek. Nah, subjeknya adalah the interviews. Nah, subjeknya ini plural apa singular? Nah, ternyata ada S-nya di sini ya, berarti plural. Kalau plural berarti verb-nya plural juga, yaitu were carried. Ya, live by station. Oke. Jadi wawancara yang dibawa oleh penyiar radio itu ditayangkan di TV stasiun TV maksudnya. Ya ini soal kemarin ini kita mengulang tapi melanjutkan ya. Maksudnya itu mengulangnya tadi cuma 3 nomor ya. Selanjutnya, mau ya guys. Oke, selanjutnya benar atau salah? In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. Benar atau salah? Salah. Miss Nada benar. Miss Elvin salah. Ini ngetiknya sambil pakai emosi atau penuh dengan antusias gitu ya. Incorrect. Oke, kita cek ya. Ya, incorrect guys. Mari kita bahas. Jadi pembahasannya adalah in the last possible moment before takeoff itu adalah prepositional phrase ya. Prepositional phrase itu apa? Sama seperti tadi, maksudnya adalah preposition ya, tapi dalam bentuk phrase yaitu in the last possible moment before takeoff. Jadi ada in, di sini ada before. Jadi frase panjang ya. In the last possible moment before takeoff itu panjang banget ya. Jadi ini hanyalah sebuah preposition, tapi prepositionnya dalam bentuk frase. Ya, in the last possible moment before takeoff itu. Jadi dia adalah dalam bentuk frase. Untuk menerangkan aja, masih dalam bentuk menerangkan. Nggak ada kata bendanya sama sekali di sini. Jadi di sini masih preposition aja. In the last possible moment before takeoff itu masih preposition aja. Ya, took his seat in the airplane. Jadi karena diawali dengan sebuah preposition in, sudah jelas itu tidak bisa dikatakan subjek ya. Kalau misalnya mau yang lebih jelas, took-nya itu verb ya. He sit in the airplane itu objek. Jadi kalau ada verb sama objek otomatis nggak lengkap kalau nggak ada subjeknya. Jadi salah ya. Jadi minimal kalimat itu ada satu kata kerja, kemudian satu subjek. Kemudian tadi di WA ada yang tanya, Miss, predikat setiap verb itu harus ada predikatnya ya. Maksudnya itu apa gitu. Predikat itu apa, verb itu apa. Teman-teman harus paham. Kalau dalam bahasa Indonesia, predikat itu kata kerja ya, verb. Gitu. Jadi verb sama predikat sama aja.
Untuk pertanyaannya misalnya belum paham maksudnya teman-teman tadi, mungkin ada yang join tadi menanyakan, coba ditanyakan lebih detail lagi. Terlihat sangat jelas kalimat tersebut nggak ada subjeknya ya. Oke, maka untuk membuat kalimat tersebut menjadi benar adalah in the last possible moment before take off, ya. Nah, sebelum verb itu kita kasih he juga bisa, pokoknya subjek ya. He bisa, she bisa, atau they juga bisa, bebas ya. Mau verbnya, karena verbnya ini nggak ada keterangan verb plural atau singular, ya. Jadi dia subjeknya bebas mau verb plural, mau subjek plural, mau singular bebas. Kenapa? Karena dia itu verb 2. Verb 2 itu bisa dipakai untuk plural maupun singular ya. Oke, selanjutnya benar atau salah? At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. At the neighborhood flower shop, jadi di toko bunga tetangga, flowers in quantities of dozen or a half dozen. Jadi kalau misalnya pesen satu dos 12 ya, satu pak ya, satu pak atau setengah pak gitu, bisa di DO gratis maksudnya gitu. Benar atau salah? Oke, benar, salah. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Miss. Benar, flower subjek ya, correct. Fikdafa benar, Ani correct, Indah benar. Karena flower subjek ya, oke. Mari kita cek. Benar guys, ya ini dia pembahasannya ya. At the neighborhood flower shop, karena ada at ya, dia itu hanya sebuah preposition. Karena hanya sebuah preposition, maka dia tidak mungkin menjadi sebuah subjek. Subjeknya adalah flowers. Jadi subjeknya itu adalah plural, yaitu flowers. In quantities of a dozen or a half dozen, itu hanyalah sebuah preposition ya, object of preposition. Keterangan tambahan dalam bentuk object of preposition. Can be delivered itu adalah verb-nya. For free berarti hanya sebuah keterangan. Jadi kalimat di atas sudah benar karena sudah ada subjek sama verb-nya di sini ya. Subjeknya di sini ini plural ya. Mau plural mau singular, kalau misalnya verb-nya pakai modal ya bebas ya, nggak usah ditambahin apa-apa. Oke. Pokoknya tetap waspada aja ya. Kalau misalnya ada kata benda ya noun yang diawali preposition seperti at, in ya. Ini ada at, ada in, nih. Maka itu bukan subjek. Masih lanjut lagi, benar atau salah? The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. Kemajuan cara membaca di sekolah ini are given credit, diberikan sebuah tes ya, diberikan sebuah peningkatan tes. Benar atau salah? Salah, Elvina. Indah benar. Evelyn incorrect. Elvin salah. Incorrect. Oke, banyak yang incorrect karena tidak ada subjeknya katanya. Oke, check it out. Ya, benar guys jawabannya guys. Coba kita bahas. At this school itu adalah object of preposition ya. Karena ada at ya. Ada kata depan at. The progressive reading methods, dia adalah subjeknya ya. Ingat ya, ada the di sini. Kalau kalian melihat ada the, dia itu menunjukkan kalau
setelah the itu pasti kata benda. Nah, kata benda itu kemungkinan besar dia antara menjadi subjek sama objek. Berhubung di depan, otomatis dia pasti menjadi subjek. The progressive reading methods. Metode membaca, metode peningkatan membaca ya. The progressive reading methods. Jadi dia subjeknya ini plural karena ini methods, ada S-nya ya. Untuk progresif itu kan kata sifat ya, reading methods kan berarti metode-metode membaca gitu. Are given adalah verb plural. Verb plural. Credit for the improved score itu adalah objeknya. Jadi kalimat di atas sudah benar. Miss Wira Sakti. Oke, Miss Wira Sakti, raise your hand. Miss Wira ada pertanyaan, boleh. Methods-nya bukan subjek ya, lo ya. Methods itu subjek ya. The methods itu subjek ya. The progressive reading methods. Jadi ini termasuk kata benda dalam bentuk frase ya. Methods itu kata bendanya, the progressive itu adalah keterangannya. Kirain tadi salah benar kan? Berarti iya, Miss Indah benar. Miss Wira tadi mengangkat tangan. Coba mau tanya apa Miss Wira, silakan. Silakan bersuara boleh, Miss Wira. Miss Wira? Nggak jadi tanya? Ya udah, kalau nggak jadi tanya, Miss lanjut. Oke. Benar atau salah, guys? Selanjutnya. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Benar atau salah? Oh, Mr. Bun Agustons. Miss, tipe soal TOEFL kayak yang Miss bahas. Kan, Miss, iya, ini adalah contoh soal TOEFL dalam bentuk structure ya. Ya, kan kita lagi ini ya, untuk 2 minggu ini kita masih di skill structure ya, grammar ya, grammar. Wrong, Mr. Willy jawabnya wrong, Miss Indah jawabnya incorrect. Salah, incorrect. Vicky, Evelyn, wrong. Freddy, correct. Akila, incorrect. Oke, ada lebih banyak yang incorrect ya. Incorrect, gak ada subjeknya, Cynthia. Farhan, incorrect. Oke, kita cek ya. Mari cek. Ya, incorrect guys. Mari kita bahas ya. Pembahasannya for the last 3 years at various hospitals in the country. Nah, panjang banget kan ya. Jadi soal TOEFL itu suka gitu guys, suka bikin yang panjang-panjang untuk frasenya. Frase apa? Frase ini ada for ya. Frase prepositional phrase dalam bentuk frase. Jadi for the last 3 years itu masih keterangan aja ya. Kemudian di sini ada in, terus ada at, ada for, ada at, ada in. Wah, itu udah nggak masuk subjek sama sekali. Udah jangan dihiraukan. Kalau kalian melihat banyak sekali preposition di situ, hiraukan saja. Itu tidak ngaruh sama perubahan kata kerja ya. Karena yang mempengaruhi perubahan kata kerja itu hanyalah si subjeknya. Kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah has been practicing. Kalau dalam tenses berarti dia adalah termasuk tensesnya present perfect continuous. Jadi kalau ada perfect, has been, terus ada continuousnya berarti dia termasuk kalimat yang berdurasi ya. Ini dia, for the last 3 years itu kalimat durasi. Selama 3 tahun. Kemudian verbnya has been practicing medicine, itu objeknya, maka yang ditanyakan adalah mana subjeknya, maka salah ya, subjeknya nggak ada, kecuali kalau kalimat diginiin. For the last 3 years at the various hospitals in the country, the doctor has been practicing medicine. Nah, itu baru benar ya. Oke.
Jadi kalau kalian melihat seperti ini, maka dia nggak mungkin jadi subjek. Nah, ini selanjutnya untuk yang skill ketiga. Soal macam soal yang modelnya kayak skill ketiga. Be careful of appositive. Apa itu appositive? Appositive adalah kata benda, noun, atau pronoun, atau kata ganti benda yang berfungsi mendeskripsikan sebuah noun atau pronoun lain. Informasi tambahan dari noun atau pronoun yang diikuti, ya. Appositive bisa membuat kita bingung untuk membedakan apakah itu noun yang berfungsi sebagai subjek atau bukan. Jadi larinya di situ. Saking banyaknya appositif, gitu loh. Seperti apa ya kira-kira? Contohnya kayak gini, my cat Fluffy. My cat, Fluffy hates milk. Kucingku namanya Fluffy, gak suka sama susu gitu. Yang mana ini yang kata yang subjeknya? Ya, subjeknya adalah my cat, kucingku. Fluffy ini sebagai apa? Dia hanya sebagai penjelas ya, Fluffy, yaitu penjelas kucingku itu namanya Fluffy gitu. Jadi kalau kalian melihat ada soal TOEFL, komanya 2 kali, berarti salah satunya itu menjadi subjek. Yang mana subjeknya? Ya, otomatis yang diterangkan itu yang subjeknya, yaitu my cat, bukan Fluffy-nya. Atau bisa juga kebalikannya nanti ya. Contohnya lagi, my nephew loves to impersonate the Flash, the fastest superhero. Jadi keponakanku senang menirukan Flash. Siapa itu superhero tercepat? Yang mana verb-nya loves, kemudian yang mana subjeknya my nephew, ya. Iya. My nephew loves to. Nah, ini ada to ya. To itu termasuk to, setelah to itu pasti verb 1 ya. Jadi nggak boleh ditambahin aneh-aneh ya. The Flash. Nah, The Flash kemudian dikasih kurung. The fastest superhero itu namanya appositif penjelas. Oke. Atau bisa juga seperti ini kalimatnya. My nephew loves to impersonate the Flash. Terus ada tanda hyphen, the fastest superhero. Jadi nggak cuma tanda kurung aja, tapi tanda hyphen juga bisa, ya. Itu macam-macam appositif, ada yang pakai koma, ada yang pakai tanda kurung, ada yang pakai tanda hyphen, dan yang paling sering muncul di soal TOEFL adalah tanda koma. Oke, tanda penghubung ya. Contoh lagi guys, Harry, the most diligent student in the class, is joining math competition. Yang mana subjeknya guys? Yang mana? Yang mana? Dipilih. Ya, yang mana? Harry, kata Mr. Farhan. Hari semuanya. Good. Terima kasih guys. Harry, jadi subjeknya adalah Harry ya. Contoh soal guys. Titik-titik Kak Rihanna is having correct. Kak Rihanna, is having concert in LA, Los Angeles. Kira-kira jawabannya yang mana? A, right now. B, happily. C, because of the time. D, the singer. A, right now. C, happily because of. Yang mana yuk? D, banyak yang jawab D. Ada juga yang jawab C. Ada juga yang jawab lagi mana? D lagi. D. Yakin banget itu Elvina itu. D-nya banyak banget. Zara D. Oh, D kata Indah. D deh. Nggak jadi A. Ya udah. Mari kita bahas lagi. Rihanna adalah subjek ya. Is having itu verb. Kalimatnya sudah lengkap, ada subjek sama ada verb. Terus apa yang dicari lagi ya? Jadi yang dicari ya keterangannya subjek aja, gitu ya. Jangan cari yang aneh-aneh. Untuk mencari keterangannya subjek, otomatis dia adalah sebuah appositif. Nah, appositif itu ditandai dengan
koma ini ya kan, Rihanna. Oke, jadi jawabannya adalah the singer Rihanna. The singer Rihanna is having concert. Oke, good. Kalau right now itu namanya keterangan waktu ya, adverb of time. Sebenarnya boleh Miss kalau adverb of time right now Rihanna is, tapi di sini ada komanya. Jadi kalau ada koma itu nggak mungkin jawabannya right now. Kecuali komanya dihapus. Right now Rihanna is having concert. Nah, berhubung di sini koma, nah koma itu dimaksudkan untuk ngasih tahu gitu. Ngasih tahu kalau Rihanna itu siapa gitu. Oh, Rihanna itu ternyata penyanyi gitu. Kalau gitu yang subjeknya jadi the singer atau Rihanna, Miss? Ya. Jadi subjek utamanya adalah the singer ya. The singer, Rihanna. Ya, penyanyi itu, Rihanna ya. Subjek utamanya adalah the singer. Oke. Untuk adverb of manner happily ya, happily. Ya, untuk subjek utamanya itu the singer. Having di sini berarti sedang ya, Miss. Is having ya, bisa dikatakan sedang ya. Dia sedang melakukan konser atau dia sedang konser gitu aja. Iya dong. Because of the time itu adalah sebuah keterangan waktu. Oke, the singer noun. Exercise skill 3 selanjutnya adalah titik-titik, Sarah rarely misses her basketball shoots. Jawabannya yang mana? Sudah banyak yang jawab? Ayam, ayam. Evelyn. Oke, Evelyn langganan kalau ngetik nggak bisa satu ya. Bun Agustin juga ikut-ikutan. Ya, ekspresikan guys. It's okay. Mari kita cek. Sarah adalah subjek, Mrs. adalah verb, ya. Jadi kalau sudah ada subjek sama verb, otomatis ini kalimatnya sudah komplit ya. Yang bikin nggak komplit adalah titik-titiknya ini harus cari apa ya? Kita cari yang penjelasnya si Sarah ini gitu loh ya. Si Sarah itu dijelasin seperti apa sih? Otomatis jangan sampai cari jawaban yang bentuknya dalam bentuk kalimat lagi ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada penghubung antar kalimat. Kalau di sini sudah ada satu kalimat, Sarah rarely misses her basketball shoots, otomatis di sini jangan ada kalimat baru kalau nggak ada penghubung antar kalimatnya, ya. Dan kita harus mencari selain kalimat alias penjelasnya Sarah. Kalau yang B, an excellent basketball player is, jadi dia adalah kalimat karena ada is-nya, jadi jangan dipilih ya, jadi otomatis dia salah. Sarah is an excellent basketball player. Ini juga kalimat ya, maka salah. Kenapa misalnya? Padahal kan ini kalimatnya benar ya, salah karena di sini nggak ada penghubung antar kalimat ya. Kemudian yang C di sini her excellent basketball play. Ini adverb keterangan aja. Her excellent basketball play. Sarah kan nggak nyambung ya. Keterangan kepemilikan ya. Jadi, mau nggak mau kita harus pilih yang noun, kata benda penjelasnya. An excellent basketball player. Sarah, gitu. Oke, good. Selamat buat yang jawabannya benar. Dan ternyata jawaban kalian semuanya benar, guys. Aguston nggak terlalu paham sama grammar, tapi bisa jawab sesuai pengetahuan. Iya, nggak apa-apa ya. Bagus itu. Kalau instingnya main, bagus. Bisa tinggal praktek aja. Good. Kalau paham grammar, paham banget, harus jadi tutor nanti. Mana ini? Nomor 2, guys. Ayo, jawabannya apa? Nomor 2. Tom, titik-titik, is fixing the car. Tom, titik-titik, is fixing the car. Oke.
Jawabannya banyak yang jawab A, 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 A. Lagi langganan A nih kayaknya teman-teman nih. Ayam. Ada nggak selain ayam gitu? Anjing mungkin. Oke, Markibas Alvina lagi A-nya banyak banget. Tom titik-titik is fixing the car. Jawabannya. Wait. Tom adalah subjek, is fixing adalah verb, ya. Jadi sudah ada subjek, sudah ada verb. A really good mechanic, kita langsung aja pilih yang benar ya. A really good mechanic adalah kata benda. Yes, good. A really good mechanic. Kalau will be soon in, itu udah kata kerja baru lagi. He is the best employee. Ini adalah kalimat ya. Lanjut aja. Benar atau salah nih guys? Kan sudah pilih-pilih kita ini ya. Sekarang waktunya benar atau salah lagi. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Benar atau salah? The son of the previous owner, anak dari pemilik sebelumnya, pemilik baru sedang memfasilitasi perubahan di manajemen. Benar deh, correct, exactly correct, benar, banyak yang bilang benar. Oke, benar. Mari kita cek jawabannya. Oke. The son of the previous owner adalah apositif. Loh, Miss, katanya tadi kalau ada the berarti dia itu pasti kata benda. Coba kita lihat lagi. The owner is subject singular. Jadi di sini ada the son of the previous owner. Dia adalah apositif. Apositif, ya apositif kan bisa dalam bentuk kata benda ya kan tadi Miss Li bilang. Setelah ada kan pasti kata benda. Setelah ada kan pasti kata benda ya guys ya. Nah, kata benda itu bisa jadi subjek atau objek. Nah, ternyata kata benda itu juga bisa menjadi apositif ketika dia menjelaskan kata benda setelahnya atau sebelumnya. Nah, berhubung di sini dia berfungsi sebagai kata benda yang apositif, yaitu menjelaskan kata benda setelahnya, the new owner, pemilik baru, yaitu the son of the previous owner. Ternyata pemilik baru itu adalah anaknya pemilik sebelumnya, gitu maksudnya ya. Jadi kalau kalian melihat ada soal TOEFL, the-nya 2 kali, itu sudah positif. Mereka itu antara apositif dan subjek. Is undertaking some fairly broad changes in management policy. Oke. Wait guys. Jadi objeknya some very broad changes in management policy. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, changes ini termasuk verb atau apa? Atau kata benda ya? Changes itu kata benda karena dia tidak berfungsi berfungsi sebagai kata kerja, yaitu mengubah enggak ya, tapi perubahan, artinya perubahan. Broad changes in. Oke. Jadi kira-kira ini jawabannya tadi banyak yang benar ya. Jadi kalimat di atas sudah benar guys, karena subjek dan verb-nya lengkap ya. Coba ini ada bedanya phrase sama apositif. Aduh, kita ngulang lagi ke awal ya. Phrase itu frase ya. Frase itu gabungan antara beberapa kata. Entah itu frasenya kata benda, entah itu frase kata kerja, jadi macam-macam. Jadi phrase sama apositif ya udah beda penyebutan ya, kayak verb sama noun itu beda kan ya. Nah, kalau apositif kan menjelaskan kata benda setelahnya, apositif atau sebelumnya. Kalau phrase itu ya bisa dipakai semuanya, bisa kadang apositif juga bisa dalam bentuk phrase,
Subjek juga dalam bentuk phrase juga bisa ya, seperti itu. Oke, semoga Mr. Willy paham. Semakin kesini semakin paham. Kalau belum paham ya ikuti aja terus dulu ya. Benar atau salah, last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Mantap, udah paham ya. Alhamdulillah ya, Mr. Willy. Ayo guys, benar atau salah ini? Dilelang ini jawabannya. Salah. Alasannya apa kalau salah guys? Sekalian tuh. Kalau misalnya salah, alasannya apa? Nggak ada verb ya, oke. Salah, nggak ada verb. Friend-nya temen siapa? Tidak ada objeknya katanya Miss Nanda. Nggak ada positif, kata Mr. Vicky Dava. Oke. Kita cek ya. Incorrect guys, ya. Ternyata kalian benar loh, jawabannya salah. Oke, mari kita bahas. Dan ternyata last semester a friend itu sebagai apositif guys, ya. Apositif. Keterangannya siapa ini? Last semester itu sebagai adverb of time, keterangan waktu. Jadi ingat ya, sebelum koma pada sebuah noun, kata tersebut harus berupa pronoun. Ya. Harus berupa pronoun atau noun, karena salah satu dari mereka adalah penjelas atau apositif dari subjek. Jadi seharusnya, ini nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi kalau a friend, seorang teman aja, sebelumnya itu harusnya ada penjelasnya atau kata atau subjek utamanya di sini ya. Graduated cum laude, siapa yang graduated gitu ya. Jadi kurang tepat karena tidak ada subjek atau main subjeknya. Cuma keterangan apositif ada aja, keterangan kata benda aja. Kan nggak jelas, semester lalu seorang teman lulus cum laude dari universitas itu, kan kurang jelas ya. Dan dia itu memang koma. Kalau misalnya komanya dihapus, ya last semester a friend, terus komanya ini juga dihapus, koma yang kedua dihapus, maka mereka menjadi kalimat yang benar. Ya, ingat ya, koma itu fungsinya untuk menjelaskan sebuah kata benda setelahnya atau sebelumnya. Ya, kalau misalnya komanya hilang di sini, setelah last semester itu komanya hilang, setelah a friend itu komanya hilang, maka kalimat ini sudah benar berhubung di sini karena ada komanya. Jadi a friend itu harus diikuti sama si penjelas atau si subjek utama. Ya, jadi a friend di sini cuma sebagai penjelas aja. Jadi nggak ada subjek utamanya. Gitu ya guys ya. Bukan benar iya, bukan benar berarti salah. Maaf, Miss, cara bedain apositif sama subjek ya. Cara bedainnya ya. Sebenarnya ya, cara bedainnya cuma kalau ada keterangannya aja ya, keterangan. Kalau misalnya a friend di sini itu bisa menjadi subjek bisa kalau nggak ada komanya. Ya. Kenapa? Kalau cuma koma aja ini berarti otomatis di sini sebuah penjelas aja ya, a friend. Ya, karena apa? Karena ini artikel a friend, seorang teman, jadi kurang spesifik ya. Subjek itu biasanya spesifik ya. Karena apa? Karena di sini ada koma. Kecuali di sini my friend, nah itu dia sebagai subjek. Karena apa? Karena jelas. Jadi di sini apositifnya di sini nanti ya. Cara membedakan apositif sama subjek itu dia yang lebih spesifik yang mana. Misalnya kalau nama orang berarti nama orang itu yang menjadi subjek. Karena lebih spesifik gitu ya. Oke, semoga dipahami seiring berjalannya waktu. Oke, lanjut.
Skill keempat, guys. Be careful of present participle yang dalam bentuk verb tapi ditambahin ing. Itu apa itu? Apakah dia berfungsi sebagai kata kerja? Nah, tidak ya, tapi sebagai apa? Sebagai kata benda juga bisa. Contohnya kayak working, studying, smiling. Kayak kalian sering dengar kan misalnya video-video itu thank you for watching my video, ada watching gitu ya. Nah, itu namanya present participle tapi nggak berfungsi sebagai kata kerja. Menjadi gerund yaitu kata benda. Nah, untuk penggunaan present participle itu sendiri, contohnya yang pertama kalian kemarin kan sudah belajar tenses ya. Tenses yaitu yang memiliki arti sekarang, ya kan? Atau saat itu sedang. Pokoknya memiliki arti sedang. Ya, contohnya kita sedang kelas, we are having class. Gitu ya. Ada to be terus ing. I am learning. Saya sedang mempelajari. I was learning. Saat itu aku sedang mempelajari. I have been learning. Aku sudah lama belajar. Jadi itu ya. Kalian harus paham setiap perubahan tenses itu waktunya berubah. Ya, I am learning berarti sedang belajar. I was learning berarti saat itu aku sedang belajar. I have been learning berarti aku udah lama belajar. Gitu. Oke, Mr. Ahmad, you are welcome. Continuous ya. Pertama penggunaan present participle adalah sebagai continuous ya. Kemarin kita sudah belajar kalau I am learning berarti tensesnya present yang continuous. Continuous itu ditandai dengan verb ing ya. Kalau was learning berarti past ya, ditandai dengan adanya was itu past tapi continuous. Saat itu tapi sedang. Kalau have been learning berarti tandanya present perfect continuous ya. Continuous kan verb ing ya. Perfect itu kan verb 3. Nah, have itu perfect. Present perfect karena present berarti pakai have. Kalau past nanti pakai had gitu. Oke. Ini masih contoh yang kecil aja, contoh yang sedikit. Jadi saat menjumpai pola to be plus verb ing maka disebut kata kerja ya. Jadi fungsinya kalau kalian melihat ada to be apa aja sih to be itu ada is, am, are atau was, were atau have been. Itu namanya to be. Maka dia berfungsi sebagai kata kerja. Kemudian yang kedua, penggunaan verb ing itu sebagai gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu fungsinya sebagai kata benda. Biasanya diletakkan di depan atau di belakang. Contohnya, thank you for watching my video. Berarti for watching itu tidak sebagai kata kerja, tapi sebagai kata benda. Terima kasih udah nonton, bukan menonton kegiatan, tapi terima kasih udah nonton. Jadi dia berfungsi sebagai kata benda. Karena diikuti apa preposition ya gitu. Nah, untuk gerund yang di sini maksudnya yaitu tadi sama ya. Contohnya smoking causes lung cancer. Merokok itu menyebabkan kanker. Iya, apa sih ini lung cancer itu? Ya pokoknya itulah penyakit paru-paru gitu ya. Intinya gitu. Jadi smoking di sini sebagai subjek ya. Kalau verbnya kan smoke. Nah, kemudian diubah menjadi ing smoking. In spite of missing train, we arrived on time. Ya, in spite of missing train ya, agar nggak ketinggalan kereta ya. In spite of itu termasuk preposition ya, agar sebagai ganti biar nggak ketinggalan kereta ya. Missing train, we arrived on time. Kita tiba tepat waktu. Itu. Dan biasanya gerund itu diikuti sama preposition ya. Preposition maksudnya kata depan adalah for, ada in, spite ini seperti ini ya. Tuh. Jadi saat menjumpai pola verb ing maka disebut noun. Maksudnya pola verb ing itu apa ya? Verb ing sendiri nggak diikuti sama si to be itu. Kemudian selanjutnya penggunaan present participle atau verb ing itu sebagai adjektif, yaitu contohnya verb ing plus noun. Ada verb ing tapi diikuti sama noun. Contohnya dark billowing clouds. Dark billowing clouds ya awan hitam, pokoknya awan yang hitam. Dark billowing clouds often precede a storm. Selalu
menandai adanya badai. He was trapped in the burning house. Dia, ini contoh yang kedua ya. He was trapped. Dia terjebak di rumah yang terbakar. Gitu. Jadi burning sama house. House itu dijelasin kalau rumahnya itu terbakar, yaitu burning. Ya, house burning. Rumah yang terbakar. Kayak ini, billowing clouds. Awan yang hitam pekat. Ya, itu. Jadi dia sebagai adjektif. Ya, kenapa? Karena mendeskripsikan kata benda. Ya. Jadi verb-nya sebagai kata sifat mensifati kata benda. Oke. Kemudian, oh ini ada juga contohnya yang noun, habis gitu verb ing. Kalau tadi kan verb ing dulu baru noun. Kalau di sini ada noun juga yang plus verb ing. Contohnya, the man reading a book has hobby collecting novels. Oke, yang mana ini? Yang ini ya. Yang collecting novels. Jadi, the man reading a book, the man reading a book, laki-laki yang membaca ya, the man reading a book. Jadi untuk subjeknya adalah the man, bukan readingnya hanya sebagai penjelas the man, ya the man reading a book. Laki-laki yang membaca buku, gitu ya guys ya. Nanti di soal TOEFL paling sering muncul soal model kayak gini, the man reading a book. Intinya subjek, habis itu subjeknya diikuti sama si verb ing. Gitu, verb ing-nya tapi nggak sebagai ini, nggak sebagai kata kerja ini. Nggak sebagai jaran-jaran kata benda sendiri, nggak, tapi sebagai penjelas alias sebagai kata sifatnya kata benda. Ya. Jadi laki-laki yang membaca buku. Mungkin teman-teman waktu SMA itu pelajarannya kayak mengganti relative clause ya. Biasanya kalau kita bikin kalimat laki-laki yang membaca buku, misalnya the man who read gitu kan ya. Nah, untuk mengeliminasi who-nya, si yang-nya itu diganti menjadi verb ing, ya. Itu namanya adjective clause. Miss, maaf tadi jaren itu apa? Jaren itu verb ing aja ya. Jaren itu berfungsi, mesti ulang ya. Jaren itu berfungsi sebagai kata benda. Yang mana bentukan dari kata kerja diubah menjadi ing. Ya. Contohnya kayak watching, drinking, misalnya minum kopi itu hobi aku tiap malam. Drinking coffee is my hobby every night before sleeping misalnya. Jadi sebelum tidur minum kopi misalnya. Watching movie is my favorite activity. Jadi nonton film itu adalah aktivitas terfavorit aku misalnya. Jadi dia sebagai kata benda yaitu subjek. Bisa juga sebagai objek, contohnya makasih ya udah mengizinkan aku untuk datang. Thank you for allowing me to come gitu. Allowing-nya menjadi objek. Itu namanya gerund. Nah, kalau adjektif ini soal yang paling sering muncul di soal TOEFL ya. Kenapa? Karena dia itu tiba-tiba muncul aja gitu setelah kata benda. Gitu. Misalnya buku yang aku pinjam kemarin ya, misalnya ya the book pinjam itu apa? Borrow ya, borrow. The book borrowing. Nah, buku yang aku pinjam, the book borrowing, I left in my house. Aku ketinggalan di rumah gitu. The book borrowing, I left in my house. Gitu bisa, ya. Jadi kalau di sini the man reading a book has hobby collecting novels. Laki-laki yang membaca buku memiliki hobi yaitu collecting novel, mengkoleksi novel-novel. Oke. Seperti itu, guys. Itu fungsi dari si verb ing itu sendiri ya. Jadi yang paling sering bikin kita bingung biasanya dalam bentuk seperti ini, adjektif. Miss, kepala saya pusing dan muter-mutering. Mr. Goldie bisa aja ya. Nggak usah diputer-puter Mr. Goldie. Intinya kalau melihat ada kata verb ing gitu, udah kita langsung tancap gas aja ya. Tancap gas
ke soal, contoh soal. Oke. Jadi intinya gimana kalau kita sudah paham sama penggunaan verb ing ya, jadi jangan sampai terjebak dengan ini karena verb ing yang termasuk kata kerja hanya yang diikuti to be ya. The man talking to his friend has a mini market. Jadi the man talking di sini talking itu tidak sebagai kata kerja ya, tapi hanya sebagai adjektif yaitu penjelas laki-laki yang ngomong sama temennya punya minimarket. Laki-laki itu loh yang ngomong sama temennya itu loh punya minimarket kayak gitu ya. Jadi talking di sini sebagai adjektif ya, penjelasnya si man. Ini penjelasnya man. Jadi ibu tadi bisa diubah langsung jadi bentuk ya, betul sekali Miss Nova. Itu namanya penyingkatan ya, penyingkatan. Jadi dalam soal TOEFL itu verb ing itu paling sering digunakan untuk sebagai pengganti klausa, pengganti penghubung klausa seperti who, where, seperti itu. Oke. Contoh soal aja langsung. The child titik-titik playing in the yard is my son. Silakan dipilih jawabannya yang mana. Ada yang jawab D, 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 ada yang jawab B, bravo. Rata-rata B sama D. B sama D ini rata-rata. Oke. Mari kita coba. The child itu adalah subjek, playing itu adalah adjektif, dan is itu adalah kata kerjanya, ya. Jadi di sini kan sudah ada is. Kalau di dalam soal sudah dinampakkan kata kerjanya, ya, maka otomatis dia itu kemungkinan besar dia memang kalimatnya sudah lengkap ya, karena the child is my son. Kalau dihapus keterangannya kan the child is my son, anak itu adalah anak laki-laki aku. Nah, kalau di sini ada the child titik playing in the yard is my son. Kemungkinan besar dia adalah kata sifatnya si son ya, yang mensifati ya, menjelaskan. Jadi menjelaskan the child maksudnya, sorry, menjelaskan the child. Anak yang sedang bermain di lapangan itu adalah anakku. Jadi kalau kalimatnya sudah lengkap ya, maka kita pilih selain kata kerja ya. Jadi jangan sampai pilih was, jangan sampai pilih is. Jadi jawabannya adalah alpa. Miss kok nggak hi? Kan sudah ada subjeknya the child. Nggak ada yang jawab alpa tadi teman-teman. Ya ada ternyata Nova sama Indah. Baru sadar kalimatnya ada Ismaisan ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi mau nggak mau memang harus pilih now ya. Kan di sini sudah ada kata kerja is ya. Terus di sini subjeknya the child gitu. The child now playing, jadi laki-laki anak yang sekarang bermain gitu. Yang jadi karena di sini diartikan yang, maka dia nggak butuh yang namanya to be ya, meskipun artinya sedang, karena dia hanya sebagai kata sifat. Yang masih bingung saya doakan cepat paham. Ya udah, ini disuruh milih nih guys, choose the incorrect word. Pilih mana yang salah.
Yang mana guys yang salah guys? The speaker was trying to make his points, was often interrupted vociferously. Ada yang jawab yakin banget pakai C, ada yang jawab B. Ya, B, C, BC, BBB, CCC. Ya, rata-rata C ya, teman-teman jawabannya. Mari kita bahas. Oke. The speaker was. Was itu adalah verb ya. Sorry guys, sorry. Sampai mana tadi guys? Ini ya. Bukan ini. Oke, jadi untuk yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang A ya, yang was ya. Ya, incorrect word-nya. The speaker was trying. Kenapa? Karena di sini verb-nya adalah was ya, was sudah ada was di sini. The speaker trying to make his points was often interrupted ya. Was diikuti sama verb 3 berarti dia kalimat pasif ya. Kemudian was yang di awal itu salah karena trying di sini maksudnya adalah adjektif. Jadi laki-laki atau pembicara yang sedang mencoba untuk membuat his points, apa ya, kayak keterangannya gitu ya. Keterangannya, maksudnya selalu diganggu dengan suara-suara yang berisik gitu. Oke, jadi jawabannya yang salah adalah A ya. Jadi harusnya dihapus. Kemudian untuk yang nomor 2, those travelers are completing their trip on the Delta should report to gate 3. Nah, kalau di sini verb utamanya adalah should report ya. Should ini adalah modal ya. Kalau ada modal itu otomatis dia adalah kata kerja. Kemudian di sini completing, the travelers are completing. Dan kalian lihat ya, kalau misalnya kalian masih bingung, di sini kan ada on. Kalau setelah on itu nggak mungkin menjadi subjek. Ya, jadi kalau report, should report itu adalah verb-nya, maka harus ada subjek utamanya yang mana? Subjeknya adalah ini, those travelers. Ya, those travelers should report to gate 3. Para penjelajah itu harus melaporkan ke G3. Jadi are di sini harusnya dihapus karena completing-nya ini hanya sebagai adjektifnya si traveler. Jadi para traveler yang sedang, itu ada yangnya, yang sedang melengkapi perjalanannya di Delta harus gitu, seharusnya melaporkan. Itu ya. Oke, Miss, tambah pusing, Miss. Bingung Miss cara membedakannya. Yang mana mau dihilangkan, yang mana mau ditembakkan, sama membedakan subjek objek. Miss Nada, yang sabar ya. Yang sabar ya, Miss Nada ya. Namanya juga kelas TOEFL. Itu kalimatnya harus dihilangkan katanya ya. Bus sama R-nya itu dihilangkan. Itu kalimatnya harus dihilangkan, harus diganti. Bukan dihilangin atau diganti, tapi dihilangkan was-nya sama R-nya dihapus ya. Nah ini nih di TOEFL yang agak susah. Sebenarnya nggak susah, cuma kita kurang terbiasa susah aja. Biar gampang loh. Oke, lucu-lucu ya komen teman-teman ini ya. Mumet Miss, oh JN itu pilih kata yang dihilangkan ya Miss, ya benar ya. Oke, kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, nanti bisa belajar lebih tenang lagi. Kuncinya belajar TOEFL itu yang pertama tenang, yang kedua itu konsisten ya. Jangan sampai kayak LPG yang mau habis. LPG yang mau habis itu kayak apinya itu besar tapi warnanya merah tapi nggak mateng.
Buat yang suka main LPG kayak saya. Aku yang belajar Mandarin dan Inggris sekaligus. Oh, belajar Mandarin. Miss latihannya lagi biar makin paham. Oke, lanjut. Nah, udah masuk ke skill 5 ini. Nah, untuk skill 5, be careful of past participle. Kalau tadi kita yang sebelumnya itu present participle bentuk verb ing. Nah, sekarang untuk yang past participle. Sebelum kita beranjak ke past participle, silakan kalian teman-teman ya untuk mempelajari skill yang sudah Miss Li kasih share di Zoom record. Karena menurut pribadi Miss Li, kalian kayaknya lebih enak belajar via face to face ya, karena face to face-nya nggak mungkin offline, karena online ya silakan. Untuk latihannya memang lebih banyak di ini ya, di kelas Zoom kita. Kalau misalnya di kelas TOEFL yang PDF itu memang basic ya, basic banget. Untuk pengaplikasiannya ya di sini ini. Jadi, misalnya anjurkan kalian pelajari lagi slide share di dalam bentuk Zoom-nya ya. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya dengan latihan-latihan yang lebih serem lagi. Lebih serem, lebih seru maksudnya. Loh, ya sama. Kalau materi ya materi yang di-share Miss Li di grup itu materi yang Miss Li share di grup itu basicnya ya. Jadi biar teman-teman itu mateng dulu di materi, habis itu kita praktis gitu. Kalau di Zoom kan kita tinggal praktis aja. Jangan Miss mental saya kena nanti katanya Goldie. Enggak serem ya. Seru. Miss Li salah keceplosan ya. Tapi teman-teman, Miss Li cuma mau kasih ini aja. Mau kasih tips aja ya, berdasarkan pengalaman dari beberapa peserta TOEFL. Jadi teman-teman peserta TOEFL yang sukses itu rata-rata mereka yang sering mengerjakan soal TOEFL. Itu kuncinya. Karena practice will make you perfect ya. Practice will make you perfect. Ya kayak anak yang belajar latihan berjalan, kalau nggak pernah latihan berjalan, cuma dikasih motivasi aja, nggak pernah coba belajar berjalan, kan nggak bisa berjalan. Ya, jadi teman-teman juga gitu ya, nanti sering-sering mengerjakan soal TOEFL. Mengerjakan soal TOEFL itu tergantung level kalian. Kalau misalnya level kalian masih belum bisa membedakan subjek verb objek ya kalian cari soal TOEFL yang gampang aja. Nah, bukunya itu yang basic-basic aja. Kayak contohnya yang belum ada mereknya ya, kayak yang pembuatnya asli orang Indonesia misalnya. Jadi nanti biar kalian mudah pahami. Kalau misalnya kalian sudah levelnya agak advance, sudah tahu apa itu apositif, sudah tahu apa itu subjek verb, sudah lancar gitu ya, kalian langsung cari buku yang penciptanya itu asli native speaker, kayak Longman. Nah, kalau Longman sudah paham betul, sudah benar-benar paham, habis itu ganti lagi, yang lebih advance lagi. Nanti kalian bisa cari di Google, banyak kok rekomendasi buku TOEFL, nanti banyak banget kayak Baron itu juga bagus ya, banyak nanti. Jadi untuk yang masih pemula banget TOEFL itu Miss Li saranin cari aja buku yang penciptanya orang Indonesia, jangan yang langsung luar negeri ya. Kerjain soal TOEFL ya banyak ya, online juga ada, online TOEFL gratis sebelum nanti kalian masuk ke online TOEFL sesungguhnya. Ada tes den juga ada. Tapi ya harus verifikasi pakai email ya, pakai akun kalian yang beneran. Oke, guys. Jadi untuk hari ini sudah kita akhiri kelas kita.
dengan bacaan doa, karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kelas kita tutup malam ini dengan bacaan doa bersama-sama, berdoa kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan semoga tidur kalian nyenyak.